Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Timur berjudul Keong Emas. Namun sebelum mulai bercerita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Laksmi Aryani, perwakilan dari kelas 10 MIPA 2. Nah, sudah penasaran bukan? Begini kisahnya. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Sang raja memiliki dua putri yang sangat cantik bernama Dewi Galuh dan Dewi Candrakirana. Namun, berbeda dengan Dewi Galuh, Dewi Candrakirana sudah memiliki tunangan. Tunangan Dewi Candrakirana adalah putra mahkota dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh sangat merasa iri terhadap saudarinya karena sudah lama ia memendam rasa terhadap Pangeran Inu. Karena keiriannya, Dewi Galuh menjadi gelap mata. Ia pun pergi menghampiri nenek sihir. Ada apa? Putri kerajaan malam-malam begini datang kemari. Aku ingin kau membantuku untuk menyingkirkan Dewi Candrakirana. Jika kau bisa membantuku, aku akan memberikan emas sebanyak yang kau mau. Nenek sihir pun menyetujui permintaan dari Dewi Galuh. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Dewi Candrakirana. Di pagi harinya, Dewi Candrakirana sangat merasa senang karena pertunangannya sudah ditentukan. Dewi Candrakirana menikmati suasana tepi pantai sambil bernyanyi lagu daerah dari Jawa Timur. Udara hari ini segar sekali. Aku mau bernyanyi Re, ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan. Ca, ayo ca, sopo gelem melu aku. Ca, ayo ca, golek kenalan Cahayu. Tiba-tiba datanglah Dewi Galuh dan nenek sihir yang mengangkat tongkatnya ke hadapan Dewi Candrakirana dengan mengucapkan mantra. Kukuma koci pio samnida. Hihihihi. Kukutuk kau menjadi seekor keong emas. Kutukan ini akan berakhir jika kau bertemu dengan tunanganmu. Dewi Candrakirana pun dibuang ke tepi pantai. Pada suatu hari, terdapat seorang nenek-nenek yang sedang mencari ikan dengan jalannya. Dan akhirnya, keong emas pun ikut tersangkut di jala tersebut. Karena merasa tertarik, sang nenek pun membawa keong emas ke rumahnya untuk ia rawat. Keesokan harinya, sang nenek akan mencari ikan seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah lama tak satu ikan pun ia temukan, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Betapa terkejutnya sang nenek karena seisi rumahnya sudah bersih dan di meja makan sudah tertera banyak sekali makanan lezat-lezat. Kejadian aneh ini berlangsung beberapa kali. Karena penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang cepat di keesokan harinya. Sang nenek mengendap ke dalam dapur dan betapa terkejutnya sang nenek melihat keong emas yang ia rawat berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Dari mana asalmu? Candrakirana pun menceritakan semua kejadian yang ia alami. Ia juga menceritakan bahwa kutukan yang ada pada dirinya akan menghilang jika ia bertemu dengan tunangannya.
tunangannya. Teruslah berdoa, nak. Suatu saat nanti doamu pasti akan terkabul. Di sisi lain, Pangeran Inu yang sangat khawatir karena Dewi Candrakirana tak kunjung pulang ke kerajaan. Ia pun memutuskan untuk mengembara ke hutan mencari Dewi Candrakirana dengan berpura-pura menjadi rakyat jelata. Kabar ini didengar oleh nenek sihir. Nenek sihir pun langsung berubah menjadi gagak hitam yang bisa berbicara. Lalu ia pergi terbang menghampiri Pangeran Inu. Ke kiri, ikuti aku. Karena merasa burung tersebut bisa menunjukkan jalan di mana Candrakirana berada, Pangeran Inu pun mengikuti burung tersebut. Tanpa ia ketahui, burung tersebut hanya akan menjerumuskan ia ke jalan yang salah. Di tengah perjalanan, Pangeran Inu bertemu dengan kakek-kakek tua yang kelaparan. Ia pun memberikan sedikit makanannya kepada sang kakek. Dan ternyata sang kakek adalah orang yang sakti. Ia pun memberitahu Pangeran Inu bahwa burung yang ia ikuti adalah jelmaan dari nenek sihir. Ia juga menunjukkan jalan agar Pangeran Inu mencari tunangannya di desa Dadapan. Pangeran Inu pun pergi berjalan ke desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, Pangeran Inu ingin berhenti di sebuah gubuk untuk meminta air minum. Dan ternyata gubuk yang ia hampiri adalah milik nenek sihir yang merawat Dewi Candrakirana. Betapa terkejutnya sang nenek dan Candrakirana melihat di depan pintu terdapat Pangeran Inu. Perjumpaan Dewi Candrakirana dengan Pangeran Inu membuat semua kutukan yang ada pada Candrakirana mulai sirna. Mereka pun lalu pergi ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Dewi Candrakirana menceritakan semua kejadian yang ia alami dan kejahatan yang dilakukan oleh saudarinya. Karena merasa takut mendapatkan hukuman, Dewi Galuh pergi meninggalkan kerajaan dan tidak pernah kembali lagi. Akhir cerita, Dewi Candrakirana dan Pangeran Inu hidup bahagia, serta nenek yang merawat Candrakirana ikut diboyong ke kerajaan. Nah, demikianlah dongeng dari Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Dongeng ini mengajarkan kepada kita bahwa sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan selalu berpikir positif. Maka itu akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan. 2-3 pohon jati saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.